Jadi di dalam peternakan ayam ada beberapa poin penting. Ini seringkali orang peternak ayam kampung seringkali mengabaikannya. Jadi kita seringkali membuat kandang kadang-kadang yang panggung rata-rata. Tujuannya supaya kotoran itu bisa jatuh. Tetapi Bapak Ibu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya cuma satu, kandang bersih. Kekurangannya adalah kotoran yang jatuh ini tidak termanfaatkan. Nah, padahal di dalam konsep pertanian organik, ini yang paling penting, di dalam konsep pertanian organik. Bagaimana cara kita membuat liter untuk kandang? Liter itu adalah alas untuk kandang. Jadi di tempat kami, walaupun itu tingkat, kotoran tidak jatuh. Sebelum kita tambahkan ada kotoran ayam di dalamnya, di situ kita beri 3 unsur. Yang pertama adalah kotoran sapi, dan yang kedua adalah kotoran kambing, dan yang ketiga adalah skam atau serbuk gergaji. Itu urutannya dari bawah, kotoran sapi, kambing. Bebas, tidak ada masalah. Bebas, tidak ada masalah. Nanti sama ayam akan dicakar-cakar. Apa tujuan kita memberikan 3 ini, Bapak Ibu? Yang pertama, ini adalah teori 1800-an yang saya baca. Jadi ini satu buku untuk peternakan-peternakan di Eropa, tapi peternakan tradisionalnya mereka. Jadi ketika kita berikan kotoran sapi, kotoran kambing, maka di situ ada bakteri-bakteri pengurai yang ketika nanti kotoran ayam jatuh di sini, dia akan terurai oleh ini. Kemudian yang kedua itu menghilangkan bau, dan yang paling penting dia meningkatkan di situ adalah vitamin. Jadi di dalam sini akan keluar vitamin, terutama vitamin B kompleks. B kompleks sendiri adalah antibodi, dan B kompleks sendiri adalah meningkatkan nafsu makan. Kalau Bapak Ibu sakit, capek semua, disuntiknya sama neurobion seperti itu. Neurobion isinya B kompleks, menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau orang sakit flu itu kan sakitnya kan badannya sakit semua, nyeri dan sebagainya. Yang diobati pertama kali adalah nyerinya, supaya kita bisa tidur. Kalau kita nyeri terus kita tidak bisa tidur, maka makanan kita habis untuk mengatasi nyeri itu. Nyeri itu padahal hilangnya dengan vitamin B kompleks. Nah, fungsi kotoran sapi dan kotoran kambing membuat ini. Terus yang kedua, apakah perlu diganti? Kira-kira tidak perlu. Sampai kapan? Sampai ayam itu panen. Bisa 2-3 bulan. Terus banyak orang bertanya lagi, apakah bau? Tidak akan bau. Kecuali kalau dia basah kena air. Nah, konsep ini Bapak Ibu bukan hanya untuk ayam. Kambing pun bisa, sapi pun bisa. Kemudian ini minta maaf kalau Manado, babi pun bisa. Tidak bau sama sekali. Nah, ini adalah konsep untuk beternak ayam. Terus kenapa ini penting sekali? Begini ceritanya. Ayam kampung Bapak Ibu FCR-nya rendah. FCR-nya ayam kampung itu bisa 4. Kalau ayam boiler, ayam pedaging, itu FCR-nya rata-rata 2. Kalau sudah di atas 2 kilo ke atas. Jadi biayanya jelas sudah 2 kalinya. Karena ini biayanya sudah 2 kali, kalau seandainya harganya pakan ayam boiler ini di angka 8.000 sampai 10.000, berarti kita harus membuat di sini maksimal itu sebenarnya di 3.000 sampai 4.000. Ini kunci. Saya ulangi, ternak itu biaya terbesarnya adalah pakan. Kalau pakan ayam boiler itu habisnya adalah 2 kalinya. Itu di atas berat 2 kilo. Kalau dia di bawah 2 kilo 1,5 sampai 1,7. Ini FCR-nya. Nah, kalau ayam kampung itu habisnya 4. Karena dia lebih boros, berarti kita buat pakan, harganya harus separuh lebih murah. Karena itu ketika kita buat pakan ayam, Bapak Ibu saya minta tolong. Nomor 1 harus dihitung biayanya 3.000 sampai 4.000. Saya kasih contoh resep. Seandainya konsentrat yang bagus harga 8-10.000 sampai 12.000 ada sih. Nah, ayam kampung kita beri konsentrat tidak akan bisa. Kenapa kok tidak akan bisa? Makannya tetap banyak dan tidak jadi daging semuanya.
karena metabolismenya kurang baik. Memang kalau ayam pedaging memang kita cari genetik-genetik yang bagus. Nah, ayam kampung Bapak Ibu bisa buat seandainya, Pak saya kepengen buat ayam yang cepat besar. Bisa sih. Tahu ayam pelung? Pelung itu berat atau tidak? Berat. Kalau kepengen ayam kampung kita berat seperti ayam pelung, ya kawinkan pejantannya pakai ayam pelung. Seandainya Bapak Ibu sudah pinter nih, sudah tidak pakai induk untuk menetaskan, netaskannya pakai mesin tetas. Carikan ayam yang tanda kutip telurnya banyak. Di Indonesia ini ada beberapa ayam yang banyak telurnya. Ayam kedu itu telurnya banyak, ayam Arab itu telurnya banyak. Terus habis gitu ayam sentul itu juga telurnya banyak. Nah, tinggal dikawinkan dengan ayam kampung. Dulu banyak orang ngawinkan membuat ayam kampung itu ayam kedu dengan ayam Jawa, tapi dagingnya kan hitam. Ayam Arab juga dagingnya hitam karena berasal dari ayam kedu. Nah, yang diminta orang ketika dipotong kan warnanya kuning. Nah, ketika kuning gunakan pejantan ayam pelung, yang kita pakai ayam Jawa biasa. Kehebatannya apa? Umur 2 bulan bisa berat 1,5 kilo. Nah, seperti itu. Tapi ada kendalanya Bapak Ibu. Ayam pelung terlalu berat. Kalau babonnya terlalu kecil diinjek, penyet. Nah, karena itu kita harus kawinkan dengan dekeman ya, pakai tangan seperti itu. Nah, ini trik-triknya di dalam ayam. Terus yang kedua, bagaimana kita membuat formula supaya pakan itu murah. Seperti misal, kita punya LRT. LRT kan rata-rata gratis, betul ya? Tapi kondisinya ini basah. Karena dia kondisi basah, kita harus tingkatkan supaya dia bisa mamel. Kalau kita peres sekali, ya habis juga, nasinya akan keperes juga. Bagaimana supaya dia bisa menjadi mamel, kita tambahkan di sini daun. Daun terbagus Bapak Ibu adalah daun-daun yang mengandung N. Daun yang mengandung N tinggi. Yang tertinggi nomor 1 dipegang daun singkong. Daun singkong itu adalah protein daun tertinggi. Jadi kalau seandainya saran saya untuk pagar yang kosong, daripada kosong tanamilah singkong karet atau singkong racun. Tujuannya untuk apa? Untuk tambahan pakan. Terus yang kedua, setelah kita tambah daun, ini kan sudah naik nih. Jadi kelembapannya sudah mulai turun, artinya kekeringannya sudah naik, tinggal kita tambah 50% adalah dedak, nah plus jagung. Jagungnya itu kalau seandainya ini 45, jagungnya 5% maksimal. Ini sudah kita bisa membuat harga di level harga 3.000 sampai 4.000. Tetapi kalau untuk ayam kecil, kan belum bisa makan daun masalahnya, betul ya? Karena ayam kecil belum bisa makan daun, dedaknya kita jadikan 25%, kita tambah di sini konsentrat 25%, tambah LRT boleh. LRT-nya tapi minta maaf, LRT-nya dikurangi dosisnya. Atau dijemur dulu sebentar. Supaya jangan terlalu basah. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika berhitung di sini harganya 3.000 sampai 4.000. Apa sih alasannya? Begini alasannya. Untuk kita membuat ayam kampung dengan berat 1 kilo, kita butuh pakan adalah 4 kilo. 4 dikalikan dengan harganya 3.000 sampai 4.000 lah, kita anggap 4.000, berarti 16.000. Induk Bapak Ibu itu ngasih makan, bukan gratis ayamnya itu. Ayamnya itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000, berarti tambah 3.000 di sini. Nah, ini 19.000. Kalau kita bisa jual harga 40.000, hari ini harga ayam kampung 38 sampai 40.000 per kilo hidup. Jadi kalau kita bisa jual 40.000, kita bisa dapat untung sekitar 20.000 lah, anggap aja seperti itu. Kalau di dalam perhitungan saya, di dalam teori kemarin, jantan dijual untuk beli pakan, itu biayanya ini. Paham maksud saya ya? Jadi teman-teman di YouTube kan tanya, lah ini pakannya bagaimana? Pakannya dijualkan dari yang jantan karena biayanya adalah separuh. Ini akan tertutup Bapak Ibu ketika kapan? Walaupun kita punya limbah rumah tangga, tetap kita beli dedak kan? Nah, ini akan tertutup ketika kapan? Ketika Bapak Ibu bisa tanam singkong. Jadi rumusnya itu sepele, 1 induk 1 singkong setiap hari. Saya ulangi ya, 1 induk 1 singkong setiap hari, 1 tanaman singkong setiap hari.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti seandainya nih punya 100 induk saja, berarti setiap hari harus tanam singkong. 1 anggap aja, tapi ya jangan tanam 1 ya per ekor, anggap aja setiap hari 100 nih. Karena kita punya 100 ayam. Waktunya panen singkong adalah rata-rata minimal itu 5 bulan. Berarti kita harus punya tanah 1.500 meter. Ini kalau untuk singkong. Artinya apa? Satu singkong itu beratnya hampir 1,5 sampai 2 kilo. Terus daunnya itu hampir 1 kilo. Nah, caranya bagaimana cara buatnya? Singkong dikasihkan induk sama anak-anaknya, jadi 1 induk plus 10 ekor gitu ya. Ini kan tidak mungkin 10, rata-rata 8 paling. Nah, jadi pakannya sudah kita sediakan. Daunnya untuk proteinnya. Sehingga apa? Singkong ayam kita betul-betul gratis. Jadi saya ulangi, kalau Bapak Ibu kepingin punya 100 induk, dengan 8 sampai 10 ekor anak, berarti ada 1.000 ekor ayam yang Bapak Ibu pelihara. Bapak Ibu minimal harus punya 1,5 hektar, bukan 15.000, ini 1, 2, 1 ya. 1,5 hektar lokasinya. Tapi saya minta maaf Bapak Ibu, punya 100 induk itu sudah besar penghasilannya. Apalagi kalau sudah pakai mesin tetas, saya tunjukkan cara ngitungnya. Jadi kan 100 dikalikan 10 itu sama dengan 1.000. Setiap bulan Bapak Ibu bisa produksi 1.000 ekor. 1.000 ekor, kalau seandainya mortalitas anggap aja 20% tinggal 800. Kalau dikalikan harga 40, ini kan sudah lumayan Bapak Ibu, 32 juta per bulan. Paham maksud saya di sini? Ayamnya cuma 100 Pak. Tapi ayam 100 itu kelihatannya sepele. Tapi kalau sudah pakai mesin tetas, itu punya potensi penghasilan 32 juta per bulan. Anggarannya pakan kan dibagi 2, 16 juta per bulan. Pertanyaannya kan satu, orang punya tanah 1,5 hektar bisa enggak punya penghasilan 10 juta ke atas per bulan? Belum tentu. Paham maksud saya di sini ya? Nah, inilah konsep-konsep di dalam bisnis ayam. Jadi seandainya pertama 10 di rumah dulu Pak. Setelah pinter, sudah tahu triknya, sudah tahu caranya, sudah bisa buat pakannya dengan baik, ancang-ancang cari sewa tanah 1,5 hektar. Untuk apa ditanaminya? Bisa singkong, bisa jagung. Tujuannya untuk apa? Ingat baik-baik, sebelum kita ternak, siapkan dulu pakannya. Jadi ketika kita mulai 10 sampai 100 ini kan sebenarnya sebentar aja, 6 bulan finish. Maksimal setahun deh. Jadi ketika di rumah pelihara dulu 10 untuk belajar, ketika sudah lulus sampai 100 ekor, 1 tahun, sudah lakukan ekspansi. Jangan lakukan ekspansi ketika belum lulus untuk 100 ekor dulu. Paham maksud saya di sini? Banyak orang terjebak loh, kalau gitu saya tidak punya penghasilan, saya kepengen gaji sekian, saya pelihara banyak, belum siap pakan, belum tahu ilmu, pelihara banyak, saya jamin mati semua. Ya fair. Ayam itu satu sakit Bapak Ibu, 1 kandang bisa habis. Karena itu jangan lupa ngasih tulisan di kandang kita, penyakit dilarang masuk. Benar, ini sangat penting sekali. Dan minta maaf. Ini disepelekan banyak orang. Orang selalu berpikir hitung-hitungannya gampang. Bukan hitung-hitungannya Pak. Manajemennya yang harus kita pegang dengan benar.